warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragi Livina Babil dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan dan pelestarian produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Pertama-tama, apa itu budaya? Budaya adalah sebuah sistem yang ada dalam suatu masyarakat, dan budaya tersebutlah yang mengatur kehidupan masyarakat sehingga mereka mempunyai hukum, tata cara hidup, dan lainnya. Kemudian, sistem yang ada ini diturunkan ke generasi berikutnya sehingga lahirlah kebudayaan. Karena budaya ini merupakan warisan dari nenek moyang dan telah turun-menurun diwariskan, maka budaya haruslah dijaga dengan baik. Begitupun dengan budaya Indonesia yang terkenal sangat beragam dari Sabang sampai Merauke. Di sini ada beberapa contoh. Misalnya yang pertama, Raja Ampat Papua. Raja Ampat merupakan tempat potensi wisata yang sangat besar. Yang kedua ada Bali. Bali yang sudah terkenal di kancah internasional. Semua pantai indah, tapi Bali lebih mampu memanfaatkan keindahan tersebut, memperbaiki sarana dan prasarana, dan budaya Bali yang sangat unik dipakai sebagai sarana promosi menarik wisatawan. Yang ketiga, Tapanuli, Sumatera Utara. Tapanuli merupakan wilayah yang dikembangkan menjadi ekonomi kreatif, antara lain tari tortor, rumah adat bolon, dan kain ulos. Yang keempat ada Kampung Laweyan di Solo, Jawa Tengah. Kampung Laweyan merupakan kampung yang menjadi pasar perdagangan pakaian. Kampung Laweyan juga terkenal sebagai kampung batik. Yang kelima ada Pulau Morotai, Maluku Utara. Pulau Morotai terkenal dengan budaya tradisionalnya, seperti upacara adat yang diperuntukkan agar terjadi keseimbangan atas penggunaan sumber daya laut. Selain itu, terdapat tarian tradisional serta peninggalan sejarah Perang Dunia II menjadi potensi wisata. Selanjutnya ada pemanfaatan kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Kita dapat melihat bagaimana Kota Solo dengan wisata kuliner, pasar seni atau barang antik, dan pertunjukan seni berbasis budaya. Kota Bandung dengan distro atau factory outletnya, Kota Jember dengan Jember Fashion Festivalnya, atau bagaimana Kota Bangkok mengemas potensi wisata Chao Phraya River yang sesungguhnya biasa-biasa saja menjadi luar biasa, di mana pada setiap pemberhentian jalur sungai dengan sentuhan kreativitas dan inovasi menjelma menjadi destinasi yang berperan sentral dalam menggerakkan ekonomi masyarakat lokal dengan beragam produk kerajinan, pertunjukan seni, dan event lainnya. Pengembangan ekonomi kreatif juga akan berdampak langsung bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah, mengingat sektor ekonomi kreatif sebagian besar digerakkan oleh pelaku UMKM dan sangat potensial menjadi kekuatan dahsyat untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju. Oleh karena itu, menjadi jelaslah bahwa ekonomi kreatif perlu dijadikan sebagai salah satu sektor yang harus didorong perkembangannya. Pembahasan selanjutnya adalah budaya nasional untuk pengembangan sektor wisata. Pada Februari 2015, Presiden Joko Widodo menetapkan pariwisata sebagai sektor andalan di Indonesia yang harus didukung oleh sektor lainnya, terutama infrastruktur dan transportasi. Dengan pembenahan infrastruktur yang memadai, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas di sektor pariwisata, serta aktivitas pemasaran yang intensif dan terencana dengan baik.
Target kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 20 juta pada 2019 pun bukan sekedar sebuah impian belaka. Modal utama sudah kita punyai. Indonesia dikarunia berbagai keindahan alam dan kekayaan budaya menakjubkan, tersebar dari Sabang hingga Merauke. Wisata budaya adalah salah satu kekayaan luar biasa yang kita miliki dan ini bisa mendatangkan devisa bagi negara. Wisata budaya meliputi beragam aktivitas seperti menyaksikan pertunjukan kesenian, melihat festival kebudayaan, mengunjungi museum, dan mengunjungi situs cagar budaya warisan masa lampau atau biasa disebut dengan wisata pusaka. Selain sebagai salah satu sektor yang bisa mendulang devisa, pariwisata berbasis budaya justru bisa menjadi kekuatan sosial untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya, motivasi untuk melestarikan budaya dan lingkungan, bahkan dapat memperkuat semangat kebangsaan. Berbagai teknik penyampaian informasi mengenai nilai-nilai yang terkandung di suatu daya tarik wisata budaya maupun alam disebut interpretasi. Interpretasi dapat dilakukan oleh pemandu wisata melalui papan informasi dan leaflet, melalui keterangan tertulis tentang objek yang dipamerkan di suatu museum, media elektronik, bahkan dengan cara yang lebih interaktif, yakni menggunakan media digital. Penataan dan pemeliharaan objek-objek wisata perlu ditingkatkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan mengembangkan berbagai strategi tersebut, maka daerah destinasi wisata akan lebih mempesona dan menggairahkan. Baik, berikut ini ada strategi pengembangan ekonomi kreatif sebagai penggerak pariwisata. Adalah yang pertama, meningkatkan peran seni dan budaya pariwisata. Yang kedua, mempersiapkan sumber daya manusia yang kreatif. Yang ketiga, memperkuat keberadaan klaster-klaster industri kreatif. Dan yang keempat, mengembangkan pendekatan regional, yaitu membangun jaringan antar klaster industri kreatif. Baiklah, kita sudah masuk pada pembahasan yang terakhir pada kesempatan kali ini, yaitu tentang upaya pelestarian budaya Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang kaya akan budayanya, mulai dari keanekaragaman suku, bahasa, tarian, berbagai macam rumah adat, senjata tradisional, musik tradisional, pakaian adat, dan sebagainya. Cara yang pertama dalam upaya pelestarian budaya Indonesia yang bisa kita lakukan adalah kenali budaya. Hal pertama yang dapat dilakukan ialah mengenali budaya yang ada. Dengan mengenal budaya yang dimiliki, paham apa saja budaya yang diwariskan nenek moyang, akan lebih mudah untuk melestarikan budaya karena telah benar-benar memahami sehingga mengerti bagaimana cara untuk menjaga budaya tersebut. Di dalam mengenali budaya, terdapat tiga cara yang bisa dilakukan. 1. Mencari tahu tentang budaya Anda. Jika memang belum benar-benar memahami budaya yang dimiliki, hal yang harus dilakukan ialah harus mencari tahu berbagai macam informasi yang berhubungan dengan budaya tersebut. Informasi tersebut bisa didapatkan melalui bermacam-macam literatur hingga melalui internet. Yang kedua, mengikuti kegiatan budaya. Dalam mengikuti kegiatan budaya, sebaiknya terlibat langsung di dalam sebuah kontes. Misalnya, jika hanya mengikuti kegiatan budaya sebatas sebagai penonton atau peserta saja, tidak akan mendapatkan pengalaman yang mengesankan. Jika menjadi pemain, akan lebih merasakan euforia kebudayaan. Selain itu,
terlibat langsung dalam kegiatan budaya juga akan menambah kecintaan pada budaya tersebut. 3. Bergabung dalam komunitas. Ada berbagai hal yang akan didapatkan seperti bisa bertukar pikiran dengan anggota komunitas lain tentang budaya untuk menghindari penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan. Lalu, untuk mempererat tali persaudaraan dan kekompakan dalam melestarikan budaya, sebuah komunitas akan membuat acara tertentu yang bertemakan budaya. Setelah itu yang kedua, ajarkan budaya kepada orang lain. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah memberikan pengajaran kepada orang lain agar akan ada makin banyak orang yang mengenal budaya tersebut. Di dalam mengajarkan budaya kepada orang lain terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama, mengajar di sekitar lingkungan. Untuk melakukan ini, bisa membuka sebuah kelas khusus budaya. Dalam kelas ini, sebaiknya siswa yang bergabung adalah anak-anak sampai remaja, sebab dalam rentang umur tersebutlah mereka akan mudah terpengaruh dengan budaya asing yang dianggap lebih kekinian. Dapat kita lihat bahwa saat ini makin banyak anak-anak dan remaja yang tidak tahu tentang budaya mereka. Mereka justru lebih bangga apabila mengikuti budaya asing yang belum tentu baik untuk mereka. Bahkan, mereka nampak tidak peduli apabila budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang punah. Tentu saja hal ini sangat miris, sebab budaya yang seharusnya dicintai dan dilestarikan justru menjadi budaya yang tidak diperhatikan. Oleh karena itu, bisa memberikan sebuah hal yang baik untuk mereka agar mereka lebih mengenal dan mencintai budaya yang ada. Memang, untuk mewujudkan semua hal ini tidaklah mudah jika melakukannya sendiri. Dengan bantuan desa dan juga Karang Taruna, akan lebih mudah untuk mengumpulkan anak-anak dan remaja yang ingin bergabung dalam kelas ini. Dan cara yang kedua, mengajar di sekolah. Dalam hal ini, yang mungkin dapat dilakukan ialah dengan menjadi salah satu staf pengajar seni budaya atau bisa juga dalam ekstrakurikuler budaya di sekolah. Jika bukanlah seorang lulusan guru seni budaya, maka pilihan menjadi pelatih ekstrakurikuler merupakan ide yang bagus. Beberapa ekstrakurikuler yang biasanya mengenalkan siswa terhadap kebudayaan ialah teater, musik, dan seni lukis. Jadi, bisa memilih salah satu ekstrakurikuler yang dikuasai. Dengan mengajarkan budaya kepada siswa sekolah, jelas telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam melestarikan budaya kepada generasi muda yang nantinya akan mengemban tugas untuk terus menjaga budaya mereka. Kemudian, cara ketiga yang dapat dilakukan adalah memperkenalkan budaya ke luar negeri. Cara berikutnya yang dapat dilakukan untuk terus melestarikan budaya yang ada ialah dengan memperkenalkan budaya yang dimiliki ke luar negeri. Mungkin bagi sebagian orang hal ini cukup sulit, namun sebenarnya hal ini sangatlah mudah untuk dilakukan, apalagi dengan berbagai teknologi canggih saat ini. Dalam tahapan ini terdapat beberapa cara. Yang pertama, memposting kesenian lokal di media sosial. Di era modern ini, makin banyak orang yang mengenal internet dan media sosial. Melalui media sosial yang menghubungkan seluruh orang di dunia inilah dapat memperkenalkan budaya lokal kepada orang luar. Postinglah foto-foto kesenian lokal yang dilengkapi dengan deskripsi di media sosial. Akan lebih baik jika memberikan deskripsi dalam dua bahasa, yaitu bahasa lokal dan juga bahasa Inggris, agar orang luar lebih memahami apa yang diposting. Yang kedua, mengenakan produk budaya lokal di luar negeri. Selain melalui media sosial, jika sedang berada di luar negeri, entah untuk belajar, liburan, atau lainnya,
Misalnya saja mempunyai batik sebagai produk budaya lokal, dan untuk memperkenalkan batik tersebut cukup memakainya saat sedang di luar negeri. Dengan memakai pakaian batik tersebut, tentu telah memberikan sumbangsih dalam memperkenalkan budaya ke dunia luar. Selain pakaian, juga bisa memakai hasil kesenian lokal lainnya seperti tas, gelang, dan lain-lain. Dan yang ketiga, mengekspor barang hasil kesenian budaya lokal. Bagi para pengusaha pun bisa membantu mempromosikan budaya lokal melalui produk kesenian lokal yang dijual. Caranya ialah mengembangkan usaha agar sampai ke pasar mancanegara. Jika telah mencapai itu, tentu saja bisa mengekspor produk kesenian tersebut ke luar negeri. Kini, ada beberapa produk lokal Indonesia yang memang telah menembus pasar internasional, seperti batik dan songket. Namun akan lebih baik jika ke depannya ada lebih banyak lagi produk kesenian lokal yang diperkenalkan sampai ke luar negeri. Berikutnya, tahapan keempat, yaitu tidak terpengaruh budaya asing. Untuk terus melestarikan budaya lokal, hal yang harus dilakukan adalah jangan sampai mudah terpengaruh dengan budaya asing. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pada era globalisasi ini, budaya asing sangatlah mudah masuk ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan asumsi bahwa budaya asing tersebutlah lebih modern, gaul, dan tidak kampungan. Banyak masyarakat Indonesia yang telah meninggalkan budaya lokal mereka, maka tak jarang jika sekarang banyak orang tidak tahu atau paham tentang budaya mereka sendiri. Hal ini tentu saja sangat ironis, sebab Indonesia dikenal dengan negara yang mempunyai keragaman budaya. Agar budaya-budaya lokal Indonesia ini tidak punah, kita harus mempunyai prinsip agar tidak mudah terpengaruh budaya asing tersebut. Dalam tahapan ini terdapat dua cara, yaitu yang pertama, jadikan budaya sebagai identitas. Pertama, harus menjadikan budaya lokal sebagai identitas. Apa artinya? Artinya ialah mempunyai rasa bangga terhadap budaya lokal yang dimiliki dan kelebihan Indonesia di mata dunia internasional. Dengan rasa bangga itulah, kita tidak akan mudah terpengaruh dengan budaya asing yang masuk ke Indonesia. Menjadikan budaya sebagai identitas memanglah tidak mudah. Apalagi saat ini, banyak orang yang berpikir bahwa budaya daerah merupakan budaya yang sudah ketinggalan zaman. Dan cara yang kedua adalah memilah kebudayaan asing. Hal kedua yang dapat dilakukan adalah dengan memilah dan memilih kebudayaan asing yang datang ke Indonesia. Nyatanya, tidak semua kebudayaan asing ini memberikan dampak positif terhadap budaya lokal. Maka dari itu, kita harus cermat dalam mengadopsi budaya asing yang datang. Jangan sampai asal mengikuti tren yang ada dan hasilnya adalah budaya lokal hilang. Baiklah, sekian dari presentasi dan penjelasan dari saya mengenai pemanfaatan dan pelestarian produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat banyak sekali kesalahan, dan semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dalam rangka melengkapi tugas geografi, saya Ragil Vina Babil mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.